Ini acaranya pengen dimulai apa masih nunggu yang lain lagi Bu? Dimulai aja. Oh, berarti ini alhamdulillah ada orang satu, dua, tiga. Yang penting ada orangnya di sini, Bu ya. Ya udah Bu, ini acaranya saya mulai saja. Nanti saya minta waktunya sebentar saja. Ini acaranya nggak lama-lama Bu ya. Nanti kalau lama-lama ibunya nanti takutnya mau masak apa-apa ketunda, Bu ya. Silakan Bu di sini aja. Yang baru datang silakan. Ibunya yang di sana silakan di sini aja. Yang baru datang. Ya, di sini aja Bu. Nanti saya minta waktunya sebentar, ibunya jangan ngobrol sendiri-sendiri dulu, aja ngomong dewek-dewek dikit Bu ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini ibunya biar paham, selesai acara biar tidak terjadi yang namanya salah paham Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Zeni selaku kadernya atau koordinatornya yang sudah menyediakan tempatnya dan mengundang ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir ke sini memenuhi undangannya Bu Zeni dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga, ada yang sedikit lupa, ini tuan rumahnya kayaknya bukan rumahnya Bu Zeni soalnya ini. Tadi setahu saya rumah Bu Zeni di sana. Ini rumahnya Bu siapa Bu? Bu Haji ya? Bu Haji, terima kasih banyak Bu ya sudah berkenan meminjamkan teras rumahnya buat acara ini. Bu, mohon maaf sebelum saya lanjut acaranya biar tidak salah paham, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu diundang sama Bu Zeni katanya suruh kumpulan di rumahnya Bu Haji. Ini katanya ada acara apa Bu? Anak acara apa jadi? Anak promosi minyak. Bu, mohon maaf minyaknya katanya suruh beli apa gratis? Gratis. Berarti itu kalau nggak gratis nggak kesini. Oh enggak. Iya, iya, iya. G bang, G. Iya, ya udah banyak duduk aja dengerin. Jadi biar nggak salah paham. Bu, kenapa saya tanya dulu? Kenapa kulane takon dingin Bu ya? Masalahnya berarti benar informasi yang ibu-ibu dapat dari Bu Zeni. Kita di sini mau ngadain acara promosi. Jadi di sini saya ditugaskan dari perusahaan datang ke sini suruh ngisi acara Bu. Sebelum acara ini bisa terselenggara, pertama kemarin kita ada namanya tim negosiator. Itu yang bagian minta izin ke Pak Kuwu ke kantor desa. Setelah ke kantor desa baru prosesnya apa? Ketemu sama kader. Kader itu fungsinya apa Bu? Di sini Bu Zeni buat kerjasama, undang ibu-ibu semua biar acara ini biar terlaksana. Paham Bu ya? Jadi jangan salah paham. Kalau dari tim negosiator nggak dapat izin dari kelurahan, kita nggak mungkin bisa ngadain acara. Paham Bu? Karena kita murni 100% pengenalan produk dari perusahaan, Bu ya. Nah, jadi apa yang mau saya isi acaranya? Di sini ada dua perusahaan yang mau memperkenalkan produknya. Yang pertama dari perusahaan pabrik minyak goreng yang ada dari Sragen, Jawa Tengah. Ini mereknya Sun Oil. Kenapa kok undang ibu-ibu nanti kok dibagikan gratis, Bu? Karena apa? Kenapa nggak diiklankan di TV aja sih Mas? Bu, kalau iklan di TV itu perusahaan perhitungannya biayanya jauh lebih mahal. Nah, makanya ibu-ibu yang ada di sini, yang ikutin acara di sini nanti promosi minyak ini akan dibagikan gratis. Maksud tujuannya apa? Biar ibu-ibu itu mencoba dulu, nyicipin dulu buat goreng tempe, goreng tahu, goreng telur. Jadi punya perbandingan sama merek lainnya. Dan tujuan kita yang ingin mendongkrak penjualan nanti di pasaran, di toko-toko, di warung, biar lebih banyak dikenal sama masyarakat. Paham Bu ya? Jelas ya? Tapi yang dapat promosi minyak gratisnya siapa? Sing oleh siapa baik. Jadi nanti yang dapat promosi minyak gratis ini khusus ibu-ibu yang hadir di sini ngikutin acara di sini dari awal sampai akhir. Tapi mohon maaf, ada yang bisa tekan ini pripun Mas? Bu, mohon maaf, ini kami sifatnya promosi dari perusahaan, dari pabrik, bukan bantuan dari pemerintah. Kalau yang nggak bisa hadir tidak bisa dititipkan atau diwakilkan sama anaknya, Pak Bu. Soalnya kalau bisa diwakilin sama anaknya, nanti yang punya anak udah kok sama bayar sing makan.
Ya, benar Bu. Jadi nanti di sini acaranya acara anak-anak, bukan acara ibu. Paham Bu ya? Jelas ya? Makanya dari awal saya lebih baik saya jelasin dulu Bu. Jangan sampai nanti pas selesai acara saya bagi minyak. Wah itu ada yang nggak datang mas tetangga saya. Ini anaknya, mohon maaf kalau diwakilin anaknya nggak bisa Bu. Kalau nggak bisa dititipin. Karena ini bukan sembako bantuan dari pemerintah itu bukan. Kita sifatnya promosi, bisa yang bisa hadir saja. Paham ya? Jelas ya? Terus yang kedua, acara pengenalan produk yang kedua itu dari perusahaan pabrik perlengkapan alat kompor gas itu yang ada di Cikarang, maksudnya mana, Jawa Barat Bu ya sebenarnya sekarang ya? Nah, jadi itu dari perusahaan merek dagang Wingas. Iya. Sebelum saya lanjut acara yang kedua Bu, saya mau perkenalkan diri dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Wawan. Siapa nama saya Bu? Wawan. Jadi jangan sampai ibunya nanti ketemu lagi sama saya manggilnya Mas Minyak, jangan Bu ya. Nah, diingat-ingat namanya siapa tadi? Mas Wawan. Wawan. Ciri-cirinya gede, tinggi, hitam, yaitu saya Bu. Wah. Alhamdulillah Mbak. Tapi Mbak, iya amin. Mbaknya ngomong ganteng, saya bingung Mbak. Ini mbaknya ini fitnah saya apa jujur gitu loh. Soalnya istri saya aja nggak pernah bilang saya ganteng. Iya. Makasih Mbak ya. Ya mantap Bu. Nah jadi yang kedua yang mau diperkenalkan itu perlengkapan dari seperangkat alat kompor gas dari perusahaan merek dagang Wingas. Ibu sudah kenal belum sama merek Wingas Bu? Belum. Masa belum kenal Bu? Kurang lebih 10 tahun yang lalu ada pembagian kompor gratis, selang regulator tabung gas gratis. Kompornya satu tungku kayak gini Bu. Ingat nggak Bu? Mungkin kalau sekarang udah jadi rongsok semua. Udah Bu? Nah, jadi di sini ingin memperkenalkan apa? Memperkenalkan perlengkapan kompor gas ini yang bentuknya seperti ini Bu. Regulator yang bentuknya seperti ini sudah yang punya apa belum? Salah satu apa belum? Belum. Nah, di sini apa maksud tujuan saya disuruh datang ke sini? Ingin mengenalkan produknya, mempraktekkan cara pemasangannya, mengenalkan manfaat kegunaan keamanannya. Paham Bu ya? Soalnya apa? Apa Wingas orang mampu Mas bayarin TV kan gue iklan TV. Sisa duit Bu, perusahaan gede. Bener Bu? Cuman apa? Ini kalau nongol di layar TV cuman gambar toh kayak gini, kira-kira ibu ini ngerti nih? Belum ngerti Bu. Nah, di sini makanya apa? Dipraktekkan pemasangannya. Apa sih bedanya dibanding sama regulator yang model lama? Sebelum saya lanjut acaranya, Bu, saya mau tanya dulu, ibu-ibu yang ada di sini rata-rata sudah pakai kompor gas semua apa belum? Ya. Sudah. Berarti masih pakai regulatornya model lama kayak gini Bu. Nah, biasanya kendala kesulitannya apa Bu pakai regulator yang model lama? Nggak pas Pak sama itunya. Karetnya nggak pas. Nggak pas sama tabungnya. Kadang-kadang kalau dipasang suka ngecas. Kalau ngecas bahasa sininya apa sih Bu? Ngejeos. Ngejeos. Hah? Jos sama ngejeos. Oh ngejeos. Kalau dipasang suka yang namanya apa Bu? Ngejeos gitu Bu ya. Makanya apa? Ibu-ibu kalau pasang regulator ini kadang-kadang Bu saya mau tanya, ibu-ibu yang ada di sini kalau pasang regulator ditekan apa digoyang? Ditekan. Bu, pasang regulator itu diusahakan kalau bisa itu nggak boleh sebenarnya ditekan Bu, digoyang. Maksudnya apa? Biar regulatornya ini nggak cepat lecek. Yang kedua regulator ini di dalamnya ada jarum kuning. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat gas dipertemukan sama pentil yang ada di dalam tabung ini namanya ventilator. Kalau istilah gampangnya ini lawangnya pintunya buat buka gas. Makanya jangan ditekan. Akhirnya kalau regulatornya ngejeos bocor, ibu-ibu suka punya ide. Idenya apa? Suka ditambahin karet gelang. Benar ya Bu? Udah dikasih karet gelang, kadang-kadang regulatornya dipasang ngejeos kan bocor. Akhirnya apa? Sama ibu-ibu suka regulator ditindih batu, ditindih cowek. Ada yang kayak gitu Bu? Bu, ditekan saja nggak boleh pasangnya. Apalagi sampai tindih batu, tindih cowek. Kenapa nggak boleh? Bahaya. Makanya apa Bu? Di Indonesia ini setiap tahun data kebakaran yang disebabkan oleh seperangkat alat kompor gas ini Bu,
datanya bukan malah berkurang, selalu bertambah. Loh kok bisa gitu? Apakah produknya yang kurang bagus? Bu, kalau dibilang produknya kurang bagus, yang namanya hasil produksi pabrik, kenapa ada stempel SNI? Maksud tujuannya apa? Itu sudah melalui tahapan uji coba atau tes. Dilihat dulu, dicoba dulu, aman apa enggak. Setelah aman, baru ada stempel SNI, baru bisa diedarkan ke pasaran. Tapi ternyata sampai konsumen, sampai ibu rumah tangga kok masih sering kejadian kebakaran. Ternyata setelah dicek, setelah diteliti, penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari kebiasaan masyarakat sendiri. Pasang regulator suka dikasih karet gelang, nggak boleh bahaya. Terus yang kedua, suka ditindih batu, ditindih cowek, nggak boleh Bu, bahaya. Nah, jadi makanya sering kejadian kebakaran, penyebabnya itu cuma ada 2 faktor Bu. Yang namanya kebakaran itu penyebabnya cuma ada 2 faktor. Pertama dari mana? Dari regulator ini ngejios atau bocor. Yang kedua dari kerusakan kebocoran selang. Karena yang namanya selang ini bahannya dari karet. Selang ini juga ada masa pakainya, ada masa kadaluarsanya Bu. Yang namanya selang makanya dianjurkan rusak tidak rusak. Kalau umurnya selang sudah lebih dari 5 tahun, mendingan diganti. Loh kenapa gitu Mas? Kok selang saya belum bodol, belum rusak? Nah Bu, yang namanya selang ini ada masa pakainya, ada masa kadaluarsanya. Ciri-ciri selang kadaluarsa, kalau pemakaian selang ini dipakai sudah 3 tahun, nempel di kompor Bu. Biasanya mulai kaku kalau sudah 3 tahun. Kalau sudah 4 tahun, biasanya selang ini mulai kelihatan retak-retak, pecah-pecah. Kalau sudah retak-retak, pecah-pecah sampai 5 tahun belum diganti, biasanya selang ini sudah mulai ambrol, brudul gitu loh Bu. Dicubit pakai kuku aja bisa. Makanya apa? Dianjurkan diganti. Paham ya? Terus yang kedua, kenapa selang dianjurkan diganti? Ini langsung saya praktekkan saja Bu, saya pasang seperti ini Bu. Tapi mohon maaf ya, Ibu kalau di rumah yang namanya selang harus tetap pakai ring. Kalau punya saya nggak pakai ring, ini jangan diikutin. Soalnya ini sekedar buat praktek. Nah, jadi bongkar pasangnya biar praktis. Nah, ini contohnya kayak gini Bu. Makanya yang pertama ini tadi, pasang regulator yang baik dan benar. Caranya gimana Bu? Jangan ditekan, digoyang-goyang dulu. Kalau sudah pas baru diputar penguncinya kayak gini Bu. Nah Bu, terus yang kedua, penyebab kebakaran dari selang 5 tahun harus diganti. Bu, contoh misal gini Bu, itu 5 tahun sekali ngeluarin uang contoh 100.000 buat beli selang yang panjangnya kan kurang lebih 2 meter Bu ya. Karena kan rata-rata kompor di atas meja, tabung di bawah. 100.000 itu kalau dipakai 5 tahun kira-kira mahal apa murah Bu? Tapi kadang-kadang pas sudah 5 tahun mau ganti, eman-eman saya nyeselnya itu belakangan. Mohon maaf, amit-amit jangan sampai terjadi. Kalau sampai kejadian bocor kebakaran, 100.000 buat ganti dapur itu kira-kira bisa nggak Bu? Nggak bisa. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang duitnya ada, rasa eman-emannya itu ya sayang kayak gitu Bu. Tahu ya? Nah, jadi kalau sekarang itu makanya dari pabrik, dari perusahaan Bu, sudah bikin selang yang bagus lagi, yang masa pakainya, masa kadaluarsanya bisa dipakai 10-15 tahun. Makanya di toko-toko itu dijual ada banyak. Makanya Ibu disarankan kalau sudah lebih dari 5 tahun mendingan diganti. Caranya gimana? Caranya ya Ibu beli sendiri ke toko selangnya. Paham ya? Contohnya selang yang baru sekarang, yang tebal itu yang kayak gini Bu. Ibu mohon maaf, sudah ada yang punya belum? Selang yang 3 lapis kayak gini Bu, yang selangnya tebel. Kalau Ibu pernah didatangin, kalau nggak salah ada yang namanya sales door to door, itu yang ke rumah-rumah. Pernah nggak Bu? Ada di sini nggak pernah nggak Bu? Ada. Belum ada? Alhamdulillah aman. Maksudnya kalau pernah ada, diusahakan kalau Ibu mau diajak ngobrol di depan saja, tapi jangan dikasih masuk, jangan disuruh ke dapur. Iya, karena dari pihak Pertamina nggak ada satupun petugas yang ngecek-ngecek ke dapur, itu nggak ada Bu ya. Cuman dia menawarkan. Nah, tapi barangnya itu benar. Kalau barangnya yang dijual itu benar Bu, itu karena barang pabrik. Cuman apa kadang-kadang caranya yang salah Bu ya. Nah, kalau di toko Ibu disarankan nanti belinya silakan beli sendiri selang yang kayak gini Bu.
Ini namanya selang 3 lapis. Ini selang 3 lapis gini masa pakainya, masa kadaluarsanya ini bisa dipakai sampai 10-15 tahun. Harganya berapa Mas? Kalau kata saya nggak terlalu mahal Bu. Kurang lebih per meternya sekitar 70 atau 75. Jadi kalau di toko bisa mencapai 150, paling murah 140. Tapi ini kan bisa dipakai 15 tahun. 150 kalau sampai 15 tahun mahal apa murah Bu? Murah. Jadi pola pikirnya itu dirubah. Oh iya, saya ngeluarin duit segini tapi bisa dipakai sampai 15 tahun. Nah, karena apa? Kenapa sekarang dibikin selang yang tebal kayak gini? Masalahnya apa? Yang 5 tahun ini nggak pernah pada mau ganti. Makanya sering kejadian kebakaran. Paham Bu ya? Jelas ya? Nah, contohnya kayak gini Bu. Nah, terus yang terakhir itu kenapa selang dianjurkan diganti? Bahayanya itu seperti apa sih Mas? Kenapa mesti harus diwajibkan diganti? Bahayanya itu karena kebiasaannya ibu-ibu lamun beres masak yang dimatikan cuman kompornya, yang dimatikan cuman apinya. Benar nggak Bu? Ibu kan kalau selesai masak cuma matiin kompor, pernah nggak matiin gasnya? Gasnya pernah boleh dipaten Ibu. Maksudnya materi gas kuwi apa? Nyabut regulatornya. Lamun rampung masak pernah nggak nyabut regulator? Kalau mau tidur, mau bepergian, panunga nancep terus seperti ini Bu. Pertanyaan saya Bu, ini regulator kalau nancep terus kompor mati, ini bahaya apa enggak Bu? Bahaya apa tidak? Nggak tahu. Oh iya, saya kasih tahu Bu, ini kompor mati, regulator nancep, berarti gas ini ngalir nggak di selang? Jalan apa ora? Berarti bahaya apa ora Bu? Bahaya. Makanya dulu pada saat ada pembagian kompor gratis, selang regulator sampai tabung 3 kilo ini dibagi gratis Bu. Sosialisasinya itu sederhana sekali. Sederhananya gimana? Bu, sapa bae ari sing wis oleh kompor, selang regulator, tabung gas gratis. Ari tekan omah bisa nganggone, bisa go masak. Jaluk tulung apa? Ari rampung masak yang regulator dicabut. Ari patu regulator dicabut, pantungaluna regulator dicabut, maksudnya apa? Formatnya digasih biar ibu-ibu itu aman terhindar dari yang namanya musibah kebakaran. Paham Bu? Ini contohnya kayak gini Bu, biar ibu sekalian saya praktekkan Bu ya, biar ibunya jelas. Ini saya pasang kayak gini. Saya pasang, saya kunci Bu ya. Ibu pernah nggak habis pasang regulator, biasanya cetrek-cetrek kompor nggak nyala-nyala? Akhirnya apa? Masyarakat itu senangnya diambil gampangnya selangnya yang digoyang-goyang. Kalau enggak regulatornya yang digede-gede. Ya, kalau enggak ada lagi kadang-kadang tabungnya diangkat dikocok-kocok. Ya ada pengaruhnya Bu. Kalau pengen kompornya cepat nyala, di rumah itu biasanya ada sendok, ada pisau di dapur. Pakai gagang sendok atau pisau aja Bu gini Bu. Kalau sendok kayak gini. Kalau pisau kayak gini aja Bu. Ujung selangnya sini. Tok. Gasnya itu dia masuk ke kompor. Paham ya? Tok. Baru ibu menyalakan kompornya. Nah, ini punya saya sengaja. Saya bawa kompor yang cetrekannya rusak. Kenapa? Pada saat saya ngisi acara banyak yang nanya ibu-ibu, Mas, kalau kompor saya cetrekannya rusak, sebenarnya kalau dipancing pakai korek bahaya nggak sih Mas? Bu, selagi kompornya di sini nggak ada kebocoran, Bu ya, aman. Kalau gasnya keluarnya dari sini ini aman Bu. Tapi kalau yang bahaya itu kalau di sini ada kebocoran itu yang bahaya, ya. Makanya ini dicetrek nggak bisa. Nyalanya mesti gimana? Nyalanya dipancing pakai korek kayak gini Bu. Nyala nggak Bu? Paham ya? Nah, kebiasaannya ibu kalau selesai masak yang dimatikan. Yang dimatikan cuman apinya, cuman kompornya. Nah, kenapa sering kejadian kebakaran? Karena nggak pernah menyabut regulator. Karena kalau ada kerusakan kebocoran selang, gasnya langsung nyembur keluar. Padahal gasnya metu. Yang sering bahaya itu gini Bu. Biasanya ibu-ibu kadang-kadang kalau selesai masak, kan masakannya suka nyiprat ke kompor sama ke selang sini Bu ya. Tapi yang dilap kalau selesai masak yang dilap yang dibersihkan apanya Bu? Kompornya. Selang ini sebulan sekali pernah nggak dibersihkan? 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu pernah nggak 3 tahun sekali ganti selang? 4 tahun sekali? 5 tahun sekali? Kalau nggak rusak, ya kalau nggak rusak Bapak. Kalau nggak rusak. Iya, kalau rusak ya baru ganti. Padahal Bu ya,
kalau selang ini nggak pernah dibersihkan, kecipratan minyak, sering kecipratan masakan yang baunya enak, bau gurih. Kira-kira yang hadir sing teka siapa, Bu? Tikus selang lamun nyokot selang bisa bocor boleh, bisa rusak boleh. Dapat angin. Rusak. Lamun regulatornya nancap terus seperti ini bahaya apa tidak, Bu? Bahaya. Contohnya kayak gini, Bu. Ini kan kompor mati, Bu ya. Ini kalau saya nyalakan kompor ya nyala, Bu. Nenek. Ya, nyala. Saya matikan kompornya. Kompor mati. Tapi kalau di sini ada kerusakan, kebocoran selang, kira-kira gasnya keluar apa orang, Bu? Keluar. Contohnya kayak gini, Bu. Ibaratnya ini selang bocor, bolong rusak, saya cabut dari sini. Gasnya keluar nggak, Bu? Keluar. Nah, kalau di dekatnya ada api seperti ini, kira-kira nyamber nggak? Nyamber. Pastinya nyamber, Bu, kayak gini. Nah, pastinya ya nyamber. Soalnya apa? Ya orang mikir kan mono-mono. Lah iya, Bu. Saya mau tanya, kalau kejadian seperti barusan itu apinya besar nggak sih, Bu? Oh ya besar ya. Nah ini sebenarnya yang bahayanya di rumah ibu kalau ibu cuman matiin apinya, nggak pernah mau matiin gasnya, nggak pernah mau nyabut regulatornya. Paham Bu ya? Jelas ya? Nah, tapi kalau regulator udah dicabut, sekalipun anak gini di dekat kayak gini ya nggak bakalan nyamber. Paham Bu? Sekalipun apinya di atas tabung kayak gini, Bu, kalau diperhatikan, nyamber nggak kira-kira, Bu? Ya nggak nyamber, karena apa? Gasnya sudah dimatikan. Paham, Bu? Jelas? Nah, sampai di sini apa yang saya sampaikan ini menurut ibu-ibu semua, ini ada manfaatnya nggak, Bu? Ada. Mohon maaf, ini termasuk ilmu apa ora? Bu, jadi ibu diundang dari rumah sama Bu Zaini suruh datang ke sini ketemu sama saya, nyesel nggak, Bu? Bener nggak nyesel, Bu? Kalau ibu nyesel, saya nggak mau pulang nih, Bu. Bisa dilanjut, Bu? Kira-kira mulai dari sekarang, biar ibu-ibu di Indonesia ini semuanya aman, kebakaran biar makin berkurang, kira-kira ibu sanggup nggak, Bu, bongkar pasang regulator biar aman? Kalau ingat, jawabannya kalau ingat. Yang terakhir, Bu ya, ini yang penjelasan yang terakhir, Bu. Jadi apa sih Bu bedanya regulator yang baru ini dibandingkan sama regulator yang model lama? Di sini dibikin ada 5 perbedaan, ada 5 manfaat dibandingkan sama regulator yang model lama. Apa baik? Di sini ada 5 fungsi, 5 keamanan. Yang pertama, kalau regulator yang model lama, ini kan penguncinya 1, Bu ya, rata-rata ya. Kalau regulator yang baru ini dibikin double lock atau double pengunci. Jadi dibikin double pengunci. Jadi ini fungsinya pengunci duduk kanggo cangkingan. Tadi dikirain buat cangkingan, Bu ya. Bukan, ini fungsinya pengunci. Kenapa dibikin double pengunci? Yang pertama, biar gigi di tabungnya ini kencang. Yang kedua, jangan sampai dikasih karet gelang lagi karena bahaya. Terus yang ketiga, biar jangan sampai ditindih batu, ditindih cowet karena bahaya. Makanya biar kedepannya itu jangan sampai ada karet gelang lagi, tindih batu, tindih cowet. Terus manfaat yang kedua, Bu, manfaat yang kedua, lubangnya atau mulutnya regulator ini dibikin lebih lebar dibandingkan sama regulator yang model lama. Maksudnya apa? Ibu pernah nggak ngalamin habis beli tabung gas dari warung, pas begitu sampai rumah regulatornya ini dipasang suka seret, kadang-kadang malah nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Tabungnya ditukar lagi ke warung. Sebenarnya yang salah bukan warungnya, Bu, tapi apa? Memang sekarang tabung ini kadang-kadang yang leher yang baru suka diganti yang lebih besar. Akhirnya apa? Regulator yang kayak gini susah masuk, Bu ya. Nah, jadi ini dibikin lebih lebar, maksudnya apa? Biar bisa masuk ke semua ukuran leher tabung. Dari tabung yang 3 kilo sampai ukuran 12 kilo. Paham, Bu? Jelas? Terus manfaat yang ketiga atau keamanan yang ketiga, ibu-ibu yang biasanya pasang regulator, nah ini, Bu, biasanya suka nggak berani pasang, bongkar pasang, lupa, malas. Sebenarnya bukan malas, karena apa? Takut. Takutnya apa, Bu? Ibu takut apa sebenarnya kalau bongkar pasang regulator itu? Takut meledak. Berarti kalau pasang regulator minta tolong sama orang, sama tetangga, kalau nggak sama suaminya.
Berarti ibunya ini pinter. Memang ibu Indonesia ini rata-rata pinter. Nggak berani pasang regulator, takut meledak. Tapi malah minta tolong sama tetangga, sama suami. Kalau sampai kejadian pasang regulator ini meledak, yang meledak duluan siapa, Bu? Yang meledak suaminya sama tetangganya. Berarti ibunya aman. Bu, yang namanya pasang regulator itu nggak ada yang meledak. Berarti kan takutnya karena itu, Bu, ya. Nah, jadi kalau regulator ini regulatornya ini anti ngejeos, anti bocor, Bu. Regulator aman tapi tanpa pengaman. Kok bisa gitu? Jadi contohnya gini, Bu. Misalnya Ibu pernah nggak beli tabung gas dari warung ya? Kan ada segelnya, Bu, ya? Pas dilepas segelnya ini, di dalamnya tiba dilihat nggak ada karet sil merahnya ini, Bu. Pernah nggak ngalamin? Akhirnya Ibu mau masak pasti repot nyari-nyari karet. Bener nggak? Tapi kalau regulator ini posisi darurat nggak ada karet kayak gini, Bu. Ini bisa langsung dipasang, nggak bakalan ngejeos, nggak bakalan bocor. Coba kalau regulator biasa, nggak ada karetnya, kira-kira ngejeos apa tidak, Bu? Ngejeos. Nah, tapi kalau regulator yang ini, Bu, sekalipun nggak ada karet merah, bisa dipasang, nggak bakalan ngejeos, nggak bakalan bocor. Tolong diperhatikan, dilihat dulu ada karetnya nggak, Bu? Nggak ada karetnya. Nah, cara pasang regulatornya, Ibu, tolong diperhatikan. Takutnya apa? Nanti Ibu bisa beli sendiri, begitu sampai rumah pasangin keder. Bu, ya, ini perlu diperhatikan. Cara pasang regulatornya, pengunci yang pertama ini, Bu, harus mentok di ujung merah. Harus mentok seperti ini, Bu. Kenapa harus mentok? Soalnya kalau geser sedikit aja kayak gini, ini nggak bakalan mau masuk, Bu, kalau udah geser. Bu, ya, makanya ini harus mentok di ujung merah. Cara pegangnya kayak gini, dimasukin, digoyang-goyang sedikit. Kalau sudah pas, baru diputar pengunci pertama, Bu, ya. Terus diputar pengunci kedua. Tolong didengarkan, Bu, ngejeos sama orang, Bu. Padahal angka karet merah. Nah, kompornya nyala gak, Mas? Bu, ya kompornya nyala normal. Caranya gimana? Apapun regulatornya, apapun mereknya, biar